Pertemuan Gibran dan Ganjar ini sangat mirip dengan pertemuan sebelumnya usai Gibran ketemu Anies. Dua-duanya mirip, di mana terjadi klarifikasi serta kode bahwa pertemuan Gibran dengan Anies dan Prabowo cuma pertemuan biasa, bukan bentuk dukungan dari Gibran terhadap mereka berdua. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Siward. Saya mulai dari sekitar bulan November 2022 lalu, di mana Anies bertemu dengan Gibran di Solo. Mereka sempat sarapan bersama dan sambil membahas perkembangan kota Solo, masalah transportasi umum dan masalah di kota. Katanya sih, nggak ada pembicaraan soal politik. Dari situ mulai berkembang narasi-narasi yang cukup banyak. Ada yang bilang Anies bertemu dengan Gibran sebagai jalan untuk mendekati Jokowi. Ya, mungkin supaya Jokowi lebih akrab dengan Nasdem atau gimana? Ada yang bilang Anies memuji Gibran supaya nama Anies disorot dan dibicarakan. Bahkan katanya ada pembicaraan soal rencana Gibran maju di Pilgub DKI. Narasi-narasi begini sangat banyak sehingga Gibran jadi pusing sendiri. Memang Gibran bermaksud baik sebagai seorang tuan rumah. Kalau enggak ketemuan, nanti dibilang sombong. Tapi dalam politik, pertemuan seperti ini gampang dipelintir dan dipolitisasi sampai jadi isu besar. Dan uniknya setelah ketemu Anies, esok harinya Gibran ketemu Ganjar dan makan sate di warung. Gibran bahkan kasih kode bahwa makan sederhana di warung itu jauh lebih enak. Ini adalah kode kalau Gibran mau menepis semua narasi-narasi yang sempat bermunculan. Kita semua tahu bagaimana pendukung Anies akan memanfaatkan pertemuan Anies dan Gibran untuk digoreng jadi sebuah kabar politik yang gurih. Jadi saya anggap Gibran makan bareng Ganjar di warung adalah kode bahwa dia mendukung Ganjar, bukan Anies. Cuitan Gibran yang bilang lebih enak makan di warung adalah untuk meredam narasi-narasi yang mungkin bakal dilancarkan pendukung Anies. Tapi saya tidak menyangka momen di atas ternyata bisa terulang lagi. Sangat mirip malah. Kali ini bukan Anies, tapi Prabowo yang ketemu dengan Gibran. Kata Prabowo, dia ke Solo cuma untuk silaturahmi dengan Gibran. Bedanya dengan pertemuan Anies dan Gibran adalah ada relawan Gibran dan Jokowi se-Jawa Tengah dan Jawa Timur resmi mendukung Prabowo. Kalau pertemuan Anies dengan Gibran enggak ada manuver yang mencolok, pertemuan Prabowo dengan Gibran sangat jelas ada manuver politik. Prabowo katanya dia kaget dapat dukungan relawan itu. Entah beneran kaget atau gimana, tapi saya langsung teringat dengan pertemuan antara Anies dan Gibran yang terulang lagi. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan dari pertemuan itu. Gibran bilang dia tidak bermaksud bikin manuver politik. Dia mengaku sebagai bocil yang tak bisa bikin manuver. Karena ada relawan yang mengaku dukung Prabowo, mau tak mau PDIP panggil Gibran untuk memberikan penjelasan. Harusnya Gibran bisa diberikan sanksi karena isu tersebut, tapi dia tidak dapat sanksi apapun, cuma dapat beberapa nasihat. Gibran udah jelasin semuanya ke DPP PDIP. Sekjen PDIP Hasto mengingatkan agar Gibran hati-hati terhadap adanya manuver politik atau dansa-dansa politik yang menyesatkan. Posisi Gibran sebagai anak Jokowi menjadikannya sangat strategis. Hal ini yang bikin banyak pihak datang ke Solo untuk manuver politik. Hasto juga bilang bahwa Gibran udah minta maaf dan memberikan klarifikasi terhadap berbagai framing dan pemberitaan di berbagai media. Jadi, menurut versi saya, Gibran tidak tahu kalau relawan bakal mendukung Prabowo, apalagi sampai jadi berita besar. Ini di luar dugaan Gibran yang memang masih belum terlalu paham seluk-beluk dunia politik. Jadi pertanyaan yang paling penting adalah siapa yang bikin framing di media? Kalau tujuan Gibran hanya untuk makan bareng Prabowo, isu liar yang muncul ini ulah siapa? Sesudah dengar penjelasan dari Gibran, PDIP bicara soal manuver politik dan dansa politik yang menyesatkan. Artinya Gibran enggak tahu apa-apa soal manuver politik itu. Dia terikut arus dan belum sadar saat itu. Dia termakan umpan manuver politik. Bahkan sebelumnya ada gosip bahwasannya pertemuan Prabowo dan Gibran adalah isyarat Gibran bakal diajak sebagai cawapres Prabowo. Saya udah sering kali dengar soal Gibran cawapres.
Tapi sampai detik ini, itu nggak mungkin bisa karena Gibran baru 35 tahun. Sedangkan Undang-Undang Pemilu mengharuskan capres dan cawapres minimal usia 40 tahun. Entah kebetulan atau enggak, ada yang sedang menggugat syarat usia capres dan cawapres ke MK. Salah satunya partai PSI. Kalau PSI saya kurang tahu, tapi ada 2 kepala daerah lain yang juga ikut menggugat. Dua-duanya juga dari Partai Gerindra. Apakah kalian nggak merasa aneh? Sangat kebetulan mereka gugat usia capres dan cawapres, lalu ada iring-iringan rumor soal Gibran jadi cawapres. Ini kayak udah dirancang dengan rapi dan mulus. Tidak lama sesudah ketemu Prabowo, Gibran langsung makan malam bersama dengan Ganjar. Gibran akan buat acara besar dengan Ganjar, yaitu konsolidasi dengan para relawan dan jumlah massa yang besar. Sebelum itu, Gibran juga bilang dia tegak lurus dengan Ketua Umum PDIP dan ikuti arahan dari partai. Pertemuan Gibran dan Ganjar ini sangat mirip dengan pertemuan sebelumnya usai Gibran ketemu Anies. Dua-duanya mirip, di mana terjadi klarifikasi serta kode bahwa pertemuan Gibran dengan Anies dan Prabowo cuma pertemuan biasa, bukan bentuk dukungan dari Gibran terhadap mereka berdua. Dengan demikian, kubu Prabowo yang katakanlah mau bikin narasi Gibran dukung Prabowo, akhirnya gagal total. Gibran juga tidak pernah secara terang-terangan menyatakan mendukung Prabowo sebagai capres. Ketika Prabowo ditunjuk jadi Menteri Pertahanan, banyak orang merasa heran. Kok bisa lawan politik Jokowi 2 kali kalah di Pilpres, sudah pasti jadi oposisi, tapi akhirnya jadi menteri. Sebelum itu ada kabar Gerindra minta jatah 3 menteri ke Jokowi. Yang bilang ini adalah Arief Poyuwono yang saat itu jadi wakil ketua umum. Dari sini kita bisa melihat Prabowo seperti mengubah taktik politiknya. Dia tidak bisa terus-terusan berlawanan dengan Jokowi. Makanya pilihan paling logis adalah dekat dengan Jokowi. Buktinya, cara ini memang berhasil menaikkan citra politik Prabowo. Prabowo dibilang paling cocok meneruskan kepemimpinan Jokowi. Bayangkan kalau Prabowo saat ini enggak jadi menteri, melainkan jadi oposisi yang kerjanya terus mengkritik. Apakah Prabowo bisa sesukses sekarang? Mendapatkan pujian dari Jokowi jauh lebih bagus ketimbang jadi oposisi. Dari awal Prabowo jadi menteri, saya sudah menduga dia bakal nyapres lagi di Pilpres 2024. Ternyata tebakan saya benar. Kalau Prabowo enggak mau nyapres lagi, ngapain jadi menteri? Justru lebih masuk akal kalau jabatan menteri itu adalah batu loncatan, sekaligus cara agar Prabowo bisa dekat-dekat dengan Jokowi. Semua orang pasti tahu kalau mau dapat popularitas besar, baik-baiklah dengan Jokowi. Berseberangan dengan Jokowi, contohnya adalah Nasdem yang saat ini lagi terpuruk. Dengan demikian, maka masuk akal kalau Prabowo saat ini suka bikin manuver agar strategi politiknya berjalan lancar. Selanjutnya, silakan kalian nilai sendiri. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.